Sedangkan kita juga melihat ada persiapan yang matang dari Thailand. Ya, ini adalah para roster dan juga para pemain cadangan Indonesia. Ada perubahan di mana Angga Ariansyah akan tampil sejak awal, sedangkan 4 pemain di depannya akan menggunakan Dewa Rizky, Andres Dwi Persada. Sangat ciamik dan bagaimana ia mampu menjadi salah satu pahlawan Indonesia. Baiklah pemirsa, kick off babak yang pertama. Pertandingan antara Indonesia versus Thailand dalam final ASEAN Futsal Championship 2026 sudah dimulai. Indonesia mencoba membangun serangan dan kita lihat 5 orang bermain. Meskipun mungkin Thailand diunggulkan dan banyak keuntungan selain mereka bermain di hadapan publiknya sendiri, tapi kita tidak boleh inferior. Betul. Kita tidak ingin hanya penghias di partai final, tapi kita ingin menjadi yang terbaik. Namun kita saksikan satu ancaman dari Thailand dari flank kanan, coba tekanan dilancarkan melalui pergerakan yang dilakukan oleh Panut Kittipanuo di depan, berusaha mencari celah dan boom, satu tembakan kali ini dilepaskan oleh Andres Dwi Persada. Di mana satu celah tadi didapatkan. Betul. Kembali bagaimana menunjukkan para pemain sudah mulai bisa beradaptasi ya dengan intensitas permainan. Ya. Ada percobaan-percobaan yang memulai agresi serangan dari Indonesia. Kembali menekan. Oh, satu tendangan tadi yang dilepaskan oleh Dipo Arrahman Ya, masih bisa dimentahkan. Pergerakan Divo bisa dibaca dengan baik oleh Palapurek Sarawut. Ya. Salah satu pencetak gol ke gawang Australia ya di laga semifinal. Ya, betul sekali. Dia menciptakan 3 gol total dalam turnamen ASEAN Futsal Championship. Satu kick-in tadi masih belum membuahkan ancaman berbahaya bagi Thailand karena masih cukup rapat bagaimana sistem pertahanan dari tim Gajah Perang. Yang perlu kita apresiasi dari yang merasakan panasnya persaingan Piala Dunia 2024. Kita lihat sebuah peluang dan boom, Muhammad Sanjaya, tembakannya masih melebar. ya sepakan yang didapatkan setelah speed. Kita saksikan shape tubuhnya tidak begitu ideal sehingga membuat Sama lain. Kita lihat permainan kembali dilanjutkan. Muhammad Osaman Musa sudah kembali ke court. Umpan ke depan. Kita lihat pressing yang dilakukan oleh para pemain Indonesia. Individual defense yang sangat baik. Melakukan transisi menyerang dan umpan. Maksudnya diberikan kepada Daniel Yemo yang berdiri di tiang kedua. betul satu setup serangan balik yang cukup cepat. Agak riskan pergerakannya menguasai bola di area sendiri. Kita lihat, ya, bola berhasil direbut. Satu tindakan menjegal dari Osaman Musa. Iya, sangat jelas saya rasa bagaimana begitu baiknya. Kita harus mencari momentum yang tepat agar memanfaatkan kelemahan dari Thailand ini. Betul. Aditya sekali ini. Umpan sebelah kiri. Oh, Guntur lakukan penetrasi dan umpan. Maksudnya kepada Yemo yang sudah berada di area. Ya, Dan dia Guntur Sulistyo Ariwibowo. Coba untuk menerobos tapi memang momentumnya hilang karena bola keluar. Ya. Umpan yang belum maksimal dari Thailand berhasil direbut oleh Indonesia dan Aditya sekali ini. Adityas! Tembakan yang cukup kencang namun masih bisa dibentahkan. Satu counter dari Thailand dan kita lihat satu cover yang sangat rapat, yang sangat baik dilakukan oleh Aditya Priyambudi. Iya, ini hal yang cukup jarang didapatkan oleh Indonesia. Yang sangat terbuka, sudah melepaskan tembakan akurat, namun kali ini kembali penyelamatan kedua dari Tirawat Kawilai. Kita tidak ikut menurun ya, Iya. karena bisa saja Thailand meledak di momen seperti ini. Ya. Meskipun yang kita harapkan adalah Indonesia yang justru meledak ketika tempo permainan sedang melambat. Betul. Guntur. Oh, bahaya. Baik sekali. Umpan ke depan dan shooting maksudnya. Oh! Luar biasa bagaimana upaya finishing dari sudut yang sangat sempit ini. Iya, Andres Dwi pertama shotnya masih miss, tapi di yang kedua kita saksikan dengan sudut. Adityas mencari kawan. Umpan berbahaya dan gol! Gol, 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 gol! Luar biasa. Akhirnya setelah melalui pertarungan panjang dan juga berbagai peluang yang diciptakan, akhirnya gol Andres Dwi ke gawang Thailand mengubah kedudukan menjadi 1-0. Ya, benar-benar off the ball movement sempurna ditampilkan. Tendangan second penalty yang didapatkan oleh Thailand di penghujung babak yang pertama. Saat-saat yang mendebarkan dan juga menegangkan bagi kedua tim di atas lapangan di hadapan para penonton di Nonthaburi yang menjadi host dan juga venue dalam ajang ini. Berbahaya dan tendangan second penalti yang berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh Kapten Thailand Itica Prapapan menembus gawang Indonesia yang dikawal oleh Angga Ariansyah
dan mengubah kedudukan menjadi 1-1. Ya, ini satu eksekusi yang sangat dingin dari oleh Thailand saat ini. Tendangannya benar-benar akurat dan mulus tadi. Bisa menyasar lantai untuk bisa menggetarkan gawang dari Angga Ariansyah. Ya. Gol ketiganya di ASEAN Futsal Championship kali ini. Kita saksikan saat Kembali untuk membahas jalannya pertandingan babak yang pertama setelah pesan-pesan yang berikut. cukup memberikan angin positif bagi kita. Bagaimana kita juga harus lebih bisa melihat juga pergerakan tanpa bola pemain lawan ketika bola mati, Fadli. Ya, dan kick off pertandingan babak yang kedua sudah dilakukan. Pertandingan final antara Indonesia versus Thailand dalam ASEAN Futsal Championship 2026. Ini adalah edisi ke-19. Long pass kali ini dari Kawilai langsung mengarah kepada Osaman Musa. Umpan yang sangat akurat disertai dengan kontrol bola yang sangat baik. Masih Osaman Musa, dihadang dia oleh pemain Indonesia. Ada Peter coba merebut bola. Cukup kokoh Osaman Musa. Kawilai, long pass Kawilai. Oh, gerakan kali ini coba penetrasi dilakukan oleh Camcarun. Tarik lagi bola ke belakang. Satu sentuhan saja diberikan bola oleh Tica. Dan kali ini satu tembakan keras dan shooting dari Parut Kitapanuong berhasil merobek jala gawang Indonesia yang dikawal oleh Angga Ariansyah dari jarak jauh dan mengubah kedudukan Indonesia 1, Thailand 2. Ya, menjadi satu hal yang tidak kita inginkan. Bagaimana ketika tempo lambat ternyata membuat dengan permainan agresif Thailand di babak kedua ini akhirnya membuat mereka menghasilkan sebuah gol yang begitu penting. Panut Kitipanuong sebelumnya gagal mencetak gol dan ia mencetak gol pertamanya dia Diciptakan. betul. Permainan kembali dilanjutkan pemirsa. Guntur, Yogi, Adityas, Yogi lagi, Guntur, Sanjaya, Yogi Saputra, satu sentuhan, Ansori, tarik dari ke belakang, Yogi, Guntur, oh lagi-lagi Guntur, umpannya kurang cermat, tidak sampai menuju kepada Sanjaya. Gagal sementara ini pemirsa. Tetap disemangati, luar biasa. Ya, sangat penting untuk menjaga vibe positif di momen seperti ini. Betul. Karena memang kita masih sangat sulit, tapi kita saksikan waktu juga sudah begitu sempit. Artinya para pemain juga perlu untuk dijaga rasa percaya dirinya. Ya, Osaman Musa mencoba membangkitkan semangat para supporter Thailand di penghujung pertandingan babak yang kedua pemirsa. Sisa 40 detik. Thailand sementara masih unggul, sementara kali ini tim Gajah Perang juga masih menguasai bola. Palapruek hendak lakukan kick in. Apa yang akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 9 ini? Bola diberikan kepada Kawilai, sang penjaga gawang. Long pass, siapa yang dituju? Oh, berbahaya, ada Wing Won di sana. Beruntung, gagal dia untuk melakukan heading. Menyambut umpan panjang yang diberikan. Di sisa waktu yang ada, mudah-mudahan ada perubahan, ada pembeda bukan Indonesia versus Thailand. Sisa 34 detik pertandingan di babak yang kedua pemirsa. Power play akan kembali dimainkan oleh Guntur Sulistyo dan kawan-kawan. Osaman Musa membantu pertahanan, menjaga area krusial bagi tim tuan rumah. Sementara kita saksikan satu gangguan dilakukan oleh Palapruek. Yogi Saputra cukup tenang. Satu upaya. Ya, wasit tidak melakukan apa-apa. Yogi. Upaya Palapruek untuk menutup jalur umpan, jalur passing. Oh, kita lihat Wing Won cukup keras sliding yang dilakukan. Ya, cukup aneh ya. Ya, sangat jelas tadi bagaimana terlambat ya tackling yang dilakukan oleh Narongsak Wing Won dan membuat mental tadi sosok Aditya Priambudi. Wow, dua kaki bahkan satu gerakan agresif yang cukup beruntung. Bagaimana Narongsak Wing Won hanya mendapatkan kartu kuning. Ini kembali dengan keputusan wasit, tapi semoga para pemain tidak terpengaruh ya. Karena memang agresif sekali tadi dengan dua kaki terbuka ke area ankle, tentu sangat membahayakan sebenarnya. Dan ini kejadian yang terus berulang di regional ASEAN dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang justru dibiarkan oleh wasit. Ya. Tapi
Tampaknya akan ada video support yang men-challenge keputusan kali ini. Kita nantikan pemirsa. Ya, dengan gerakan menerjang dua kaki dengan kaki terbuka, sebenarnya tidak ada alasan untuk membuat adanya direct red card ini keluar ya. Ya. Ya, sangat keras Ya, pelanggaran yang dilakukan oleh Wing Won. Cukup membahayakan bagi Adityas. Memang bermain cukup agresif Wing Won ketika berusaha melakukan atau memenangkan perebutan bola. Kembali harus berdiskusi, sang referee belum mengambil keputusan. Ya, mudah-mudahan keputusannya cukup adil. ya, dan keputusannya tidak No red mengubah. card. Ya, tetap kartu kuning saja. Ya. Ya, mudah-mudahan sisa waktu bisa dimanfaatkan oleh para pemain Indonesia. Tidak banyak waktu tersisa, hanya 14 detik. Mungkin ini akan menjadi peluang terakhir. Sehingga kita doakan Indonesia, Guntur dan kawan-kawan bisa menciptakan peluang dan juga menciptakan gol penyama kedudukan. Guntur Sulistyo berikan kepada Yogi Saputra. Guntur kembali, satu sentuhan. Sanjaya yang dituju, umpan dan kali ini dah syuting. Sayang sekali, Adityas tadi mendapatkan umpan di dalam circle.